Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 59. Aku benar-benar bukan Dokter Fed. Tes tes. Tes tes. Butir-butir keringat mengalir dari dahi Mike. Tidak pernah dia bermimpi bahwa entah bagaimana dia akan bertemu idolanya di sini. Dan bahkan bersaing dengannya di pihak yang berlawanan. Astaga, wajah Mike semakin pucat dalam hitungan detik. Dia tahu pasti bahwa tak terhitung banyaknya orang yang telah diselamatkan oleh Dokter Agung di seluruh dunia termasuk raksasa bisnis dan politik, petinggi militer, dan pembunuh. Dan setiap orang ini adalah kekuatan yang bisa mempengaruhi dunia. Tentunya mereka pasti sudah menyelidiki situasi saat ini. Jika raksasa internasional itu tahu bahwa dia berani menciptakan permusuhan dari penyelamat mereka yang dermawan dan bahkan mengejek orang itu sebagai pengecut, tanggal kematiannya sudah dekat. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, Mike hampir kencing di celana karena ketakutan. "Pak Mike, ada apa? Ayo, bangun." Melihat bahwa Mike telah jatuh ke tanah, Ivan dengan cepat bergerak untuk membantunya dengan sikap seorang penjilat. Pada akhirnya, meskipun Mike gagal merawat kakeknya, mengingat keterampilan dan reputasi dokter ini, dia masih bisa sangat berguna di masa depan. Namun, Mike bahkan tidak peduli meski hanya untuk melirik Ivan. Matanya tertuju pada Tetua Gani. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Tetua Gani dan meratap sambil berpegangan pada paha Tetua Gani. "Pak Gani, tolong, saya mohon, izinkan saya menemui Dokter Fed. Saya harus meminta maaf kepada Dokter Fed secara langsung. Saya salah." Kata-kata Mike membuat semua orang yang hadir dari Ivan hingga Leon dan yang lainnya dibuat sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Mike, seorang fanatik medis barat, benar-benar ingin meminta maaf kepada Dokter Fed. Apa yang terjadi? Tak satu pun dari mereka bisa memahami situasi ini. Tetua Gani, di sisi lain, mengerti apa yang ditakuti Mike. Dia samar-samar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya juga tidak bisa memanggil Dokter Fed. Jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, ada satu orang yang mungkin bisa membantu Anda." Mendengar ini, Mike masih sedikit bingung. Dan kemudian, Ivan dan yang lainnya juga sama-sama penasaran. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan siapa lagi di seluruh kota Jakarta yang dapat mengundang Dokter Fed. Ketika Tetua Gani yang merupakan praktisi pengobatan tradisional Cina terbaik di kota Jakarta tidak dapat melakukannya. "Tetua Gani, beritahu, siapa yang bisa membantu Pak Mike?" desak Ivan. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Tetua Gani. Ekspresi wajah Tetua Gani tampak agak janggal, terutama ketika dia melihat tatapan Ivan dan seluruh keluarga Barma. Dia menjawab dengan nada menghina dan mengejek, "Liana Barma." "Apa?" Ivan dan seluruh keluarga Barma semua terkejut saat mendengar dua kata itu. Liana kenal dengan Dokter Fed. Bagaimana mungkin? Terutama Ivan, yang kelopak matanya berkedut liar sambil bergumam. Liana kenal dia. Dan nama belakangnya adalah Fed. Mungkinkah Dokter Fed itu Lintang? Ivan mau tidak mau terpikir kembali tentang penyakit Zirinhas itu. Bagaimanapun, orang yang pertama kali menunjukkan bahwa Tuan Besar menderita penyakit Zirinhas adalah Lintang. Namun, tidak mungkin. Sampah itu telah menyia-nyiakan hidupnya di keluarga Barma selama 3 tahun. Mencuci pakaian dan menyiapkan makanan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang dokter agung? Ketika Ivan memikirkan hal ini, dia segera menyingkirkan ide absurd ini dari benaknya. Pada saat yang sama, seluruh kota Jakarta berada dalam keributan setelah siaran langsung ini. Entah itu di jalanan, atau di mal atau hotel. Hampir semua orang membicarakan prestasi Dokter Fed. Dengan terapi akupuntur yang berlangsung hanya dalam hitungan menit, ia berhasil menghidupkan kembali seorang pria di ambang kematian. Sungguh keajaiban. Di web, baik itu forum Kota Jakarta, berita Kota Jakarta, dan bahkan semua forum besar dan kecil di Kota Jakarta, semuanya membicarakan dua kata, Dokter Fed. Mengejutkan, Dokter Agung Kota Jakarta telah lahir. Menghidupkan kembali pasien hanya dengan akupuntur selama 5 menit. Apakah dia benar-benar ahli bedah legendaris dari zaman kuno?
Atau mungkinkah ahli zaman kuno itu telah dilahirkan kembali? Biarkan Dr. Fed memberitahu dunia apa sebenarnya pengobatan tradisional Cina. Tulang punggung dan kebanggaan dunia pengobatan tradisional Cina. Dr. Fed bertarung dengan pengobatan barat hanya dalam waktu 5 menit dan sekarang mereka memujanya. Petik 1. Dunia internet kota Jakarta sepenuhnya terpaku dalam semua berita utama yang menarik ini. Dalam sekejap, kata-kata Dr. Fed, seperti bintang jatuh, mempesona seluruh kota Jakarta. Hanya saja, Lintang tidak memedulikan semua ini. Jika bukan karena dia tidak bisa memberikan mic terus menaikkan dagunya tinggi-tinggi, Lintang tidak akan repot-repot melakukan apapun. Saat ini, Lintang perlahan mengendarai skuter elektriknya kembali ke perumahan Lituania. Namun, begitu dia tiba di pintu rumah, dia langsung disambut dengan pemandangan Liana, Siswanto, dan Astrid yang menunggunya dengan penuh harap di pintu. Dan terutama saat dia berjalan melewati pintu, 3 kepala menoleh ke arahnya semua. Pandangan mata mereka sekaan ingin menembus dalam. Sayang, ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Wajah Lintang sedikit menegang, tapi dia masih menyapa mereka dengan senyuman. Melihat Lintang membawa keranjang belanja besar berisi sayuran, Liana dan orang tuanya semua merasakan sudut mulut mereka berkedut. Mereka masih merasa sulit untuk percaya bahkan ada hubungan antara Lintang dan Dr. Fed yang ada dalam siaran langsung itu. Bagaimanapun, Lintang mahir dalam segala hal mulai dari mencuci dan memasak hingga membeli bahan makanan dan mengepel. Sementara Dr. Fed di TV sangatlah dingin dan gagah, dan bisa menghidupkan kembali orang dari kematian. Sama sekali tidak mungkin bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Lintang, kamu pergi kemana tadi? Liana menatap tepat ke matanya, seolah-olah dia mencoba melihat hati Lintang secara langsung. Belanja makanan. Lintang menjawab sambil menunjuk ke keranjang setelah sejenak menampakkan wajah kebingungan terhadap pertanyaannya yang diajukan padanya. Apakah kamu benar-benar pergi berbelanja? Atau apakah seseorang pergi berbelanja untuk menggantikanmu saat kamu pergi ke rumah sakit? Setelah Liana mengajukan pertanyaan itu, tatapan mata mereka bertiga bahkan lebih tajam lagi ingin menguak yang sebenarnya. Ke rumah sakit, tanya Lintang dengan wajah tidak bersalah sambil menggaruk kepalanya. Tentu saja, untuk membeli bahan makanan. Aku pergi ke pasar tadi. Kenapa aku harus pergi ke rumah sakit? Aktingnya saat ini benar-benar layak mendapatkan Oscar. Entah itu tindakannya menggaruk-garuk kepala, atau tatapan polosnya. Itu semua sungguh menampakkan cerminan seorang bapak rumah tangga yang tidak berdaya. Membeli bahan makanan dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Pemandangan ini bahkan samar menimbulkan rasa bersalah di hati Liana dan orang tuanya. Apakah mereka terlalu keras pada Lintang? Membuat pria dewasa seperti dia lari ke pasar setiap hari. Namun, Liana menggelengkan kepalanya dan baru saja akan melanjutkan bertanya ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu. Ah, Lintang, aku baru saja melihatmu di pasar dan kamu sudah kembali. Cepat juga kerjamu. 3 anggota keluarga Liana terkejut sebelum mereka melihat Bibi Mary, yang juga memegang keranjang belanjaan, melewati pintu mereka. Bibi Mary, kamu bertemu Lintang di pasar? Liana bertanya. Masih curiga? Ya, suamimu sangat cakap. Liana, semua sayuran yang dia pilih segar dan murah. Bibi Mary berseru. Semua orang di pasar memuji dia. Mengatakan bahwa sungguh berkah bagi siapapun yang menikahi pria penuh perhatian dan sabar seperti dia. Selesai berkata, Bibi Mary masuk ke rumahnya sendiri. Hanya setelah semua masalah ini benar-benar jelas, Liana, Siswanto, dan Astrid menghela nafas panjang lega. Karena Lintang benar-benar pergi ke pasar, maka tidak mungkin dia bisa adalah Dr. Fed. Ketika mereka bertiga memikirkan hal ini, mereka tidak tahu apakah harus merasa bingung atau beruntung. Mereka takut jika Lintang benar-benar Dr. Fed, mereka sungguh tidak akan dapat menerimanya, karena perbedaannya sungguh sebesar siang dan malam. Namun, mereka masih merasa sedikit kecewa karena Lintang bukan Dr. Fed. Lagi pula, siapa yang tidak ingin suaminya sukses? Siapa yang tidak ingin menantu yang luar biasa? Baiklah. Sudah kubilang kalian berpikir terlalu dalam.
Bagaimana mungkin Lintang itu Dr. Fed? Keraguan Siswanto segera hilang dan dia berkata kepada Lintang. Lintang, cepat ambil baju ganti. Operasi Tuan Besar gagal. Jadi kita harus mengunjunginya. Ekspresi Siswanto tiba-tiba berubah muram saat dia melanjutkan. Aku hanya takut mereka akan melarang kita berkunjung. Melarang mereka berkunjung. Mendengar kesedihan dalam kata-kata Siswanto, Lintang hanya berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, ayah. Pasti akan ada seseorang yang meneleponmu dan memohon agar kamu segera berkunjung. Maksudnya, kata-kata Lintang tidak hanya mengejutkan Siswanto, tetapi bahkan Liana dan Astrid pun membeku. Mereka akan diminta untuk pergi berkunjung. Tidak mungkin. Bagaimanapun, keluarga mereka sudah dianggap sebagai duri oleh keluarga Barma lainnya. Namun kemudian, kriting, ponsel Siswanto tiba-tiba mulai berdering. Setelah memeriksa siapa peneleponnya, mata Siswanto membelalak hampir keluar sambil berseru. Andika Barma memanggilku.